Setelah kiamat terjadi dan masa penantian yang panjang itu berlalu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sangat kuat. Allah telah menghidupkan kembali malaikat Israfil dan memerintahkannya untuk meniup sangkakala sekali lagi. Setelah seluruh perhitungan amal selesai, di atas neraka dibentangkan sebuah jembatan yang mengarah ke surga. Itulah jembatan Syirat. Di kedua sisinya terdapat kait-kait yang tergantung, yang masing-masing ditugaskan untuk menangkap manusia sesuai perintah Allah. Pada saat itu, semua suara menjadi sunyi karena keagungan Allah yang Maha Pengasih. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan suara keras. Yang terdengar hanyalah bisikan pelan. Kiamat benar-benar telah terjadi. Malaikat Israel, bahkan seluruh malaikat telah diwafatkan satu persatu. Namun justru disinilah semua peristiwa besar benar-benar dimulai, karena sangkakala telah ditiupkan kembali. Dengan tiupan itu, seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat inilah kebangkitan kembali terjadi. Sejak manusia pertama hingga manusia terakhir yang pernah meninggal, semuanya dibangkitkan kembali satu persatu. Dunia yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Kita kini berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah padang yang sangat luas, tempat seluruh manusia yang pernah hidup sejak awal hingga akhir zaman dikumpulkan. Di padang mahsyar, manusia keluar dari kubur mereka dengan mata terbelalak karena rasa takut dan kengerian yang luar biasa. Wajah-wajah mereka dipenuhi keterkejutan, seakan-akan mereka baru saja dibangunkan secara tiba-tiba dari tidur yang sangat panjang dan dalam. Mereka tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi, selain menyadari bahwa sesuatu yang amat dahsyat telah dimulai. Semua manusia berjalan tanpa alas kaki dan tanpa busana, melangkah cepat menuju suatu arah yang tidak mereka ketahui dengan pasti. Rasa takut dan kebingungan yang menyelimuti mereka, sampai-sampai mereka tidak mampu menoleh atau memperhatikan orang lain di sekitarnya. Tidak ada yang saling menyapa, tidak ada yang saling bertanya. Setiap orang tenggelam dalam ketakutannya sendiri, karena tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang akan menimpanya. Mereka kemudian berlarian dan berpencar ke segala arah seperti belalang yang beterbangan. Padahal, peristiwa ini sesungguhnya telah diberitakan sejak dulu. Mereka digambarkan keluar dari kubur dengan pandangan yang dipenuhi ketakutan, lalu menyebar seperti belalang dan bergegas menuju suara yang memanggil mereka. Pemandangan itu benar-benar menjadi kenyataan pada hari itu. Orang-orang yang mengingkari kebenaran berkata dengan penuh keputusasaan, "Ini adalah hari yang sangat berat." Setiap manusia pada saat itu didampingi oleh dua malaikat. Yang satu bertugas mencatat dan menjadi saksi atas seluruh amal perbuatannya, sedangkan yang satu lagi bertugas menggiringnya menuju padang mahsyar, menuju tempat di mana seluruh manusia akan dikumpulkan dan dihisab. Adapun orang-orang beriman yang selama hidupnya takut untuk durhaka kepada Allah, mereka berjalan dengan wajah yang bersinar dan penuh ketenangan. Sebagian dari mereka berjalan dengan kaki sendiri, dan sebagian lainnya diberikan kemuliaan dengan menaiki tunggangan. Wajah-wajah mereka memancarkan harapan dan keyakinan, meskipun kedahsyatan hari itu tetap terasa. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan mengabaikan peringatan Allah, mereka diseret dan dipaksa menuju tempat pengadilan. Keadaan mereka sangat hina dan menyedihkan. Di antara manusia, ada yang wajahnya tampak bercahaya, namun ada pula yang tubuhnya dipenuhi keringat dan ketakutan, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka untuk selama-lamanya. Manusia mulai mencari orang-orang yang mereka cintai di dunia. Mereka menoleh ke sekeliling, berharap menemukan wajah-wajah yang akrab. Namun apa daya, pada hari itu yang ada di dalam hati mereka hanyalah satu perkara: bagaimana menyelamatkan diri dari dosa-dosa mereka sendiri. Tidak ada lagi rasa peduli terhadap orang lain. Orang yang penuh dosa sangat ingin menyelamatkan dirinya dari azab pada hari itu. Ia berharap bisa menebus dirinya dengan apa saja yang ia miliki. Ia rela menyerahkan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, seluruh keluarganya yang selama ini melindunginya, bahkan semua manusia di bumi, asalkan dirinya sendiri bisa selamat dari azab Allah. Di dunia, siapapun yang ia jadikan teman,
dan siapapun yang ia ikuti, perkataan serta ajaran